Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Rizal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Rizal. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang dalam paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.950.420.3.854 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari Budi Bumara tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari Lufti Rizkulan Nasution tanggal 8 Juni 2025, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Sanidinat Saifuddin. Barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Ayudiahari Putra tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik, barang bukti nomor 328 di seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Sanidinat Saifuddin. Barang bukti sampel yang disita dari Muhammad Sori tanggal 28 Februari 2025, nomor barang bukti nomor 1 angka 1 sampai dengan barang bukti nomor 6 pada angka 7 seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Sanidinat Saifuddin. Barang bukti uang emas sertifikat yaitu uang sebesar Rp53.950.000 terdiri dari uang pecahan 100.000 sebanyak 533 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp53.300.000 dan seterusnya sampai dengan emas antam 2 gram sebanyak 2 keping dengan jumlah berat sebesar 4 gram, emas antam 1 gram sebanyak 6 keping dengan jumlah berat sebesar 6 gram dipergunakan dalam perkara terdakwa Sanidinat Saifuddin. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang pecahan $100.000 Amerika USD, 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta sampai dengan 1 buah tas warna hitam dengan merek Yoshida & Co. Ltd terletak di ruang makan lantai 1 dengan berisi uang tunai sebesar Rp7 juta digunakan dalam perkara Dimas Beraspati. Pecahan uang 10.000
sebanyak 15 bundel dengan masing-masing bundel sebesar atau bernilai 10 juta rupiah, pecahan 5.000 sebanyak 12 bundel dengan masing-masing bundel bernilai 5 juta rupiah, dan uang pecahan 2.000 rupiah sebanyak 5 bundel dengan masing-masing bundel bernilai 2 juta rupiah dengan jumlah total 220 juta rupiah dirampas untuk negara. Barang dari berangkas Marek Ichiban yang terletak di lantai basement PT Janggala Maritim Nusantara dengan yang berisi 1 bundel dokumen asli sertifikat hak milik nomor 05338 dan seterusnya sampai dengan 1 bundel dokumen asli sertifikat hak guna bangunan PT 1170 Provinsi Jawa Barat dan seterusnya dirampas untuk negara. Aset PT Orbit Terminal Merak OTM berupa 1 bidang tanah seluas 31.921 meter persegi beserta bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan SHGB nomor 119 atas nama PT Orbit Terminal Merak, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, 1 bidang tanah seluas 190.684 meter persegi beserta bangunan atau benda-benda dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan SHGB nomor 32 atas nama PT Orbit Terminal Merak, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan rincian bangunan dan aset yang ada di atas tanah yang disita yaitu sebagai berikut, singkatnya dianggap dibacakan. Sampai dengan 22 data sarana dan fasilitas SPBU 34.24.114 dan seterusnya dirampas untuk negara. Terhadap uang hasil pengelolaan aset PT OTM termasuk SPBU milik OTM, yaitu berupa uang dalam rekening penampungan rekening bersama Encro Account Bank BSI nomor 7321770187 dengan saldo per 2 Februari 2026 senilai 139.342.735 rupiah. Uang tunai SPBU di berangkas senilai 650.923.400 rupiah. Uang dalam rekening SPBU di Bank BRI nomor rekening 020601 senilai 356.150.081 rupiah dirampas untuk negara. Aset berupa tanah yang diblokir pada tahap penyidikan, yaitu di Jakarta Selatan 1 bidang tanah dengan luas 304 meter persegi, 1 bidang tanah dengan luas 293 meter persegi dan seterusnya sampai dengan 1 bidang tanah dengan luas 92.000 meter persegi. Di Bogor 1 bidang tanah dengan luas 872 meter persegi sampai dengan 1 bidang tanah dengan luas 6.759 meter persegi. Cilegon, Banten 1 bidang tanah dengan luas 3.349 meter persegi sampai dengan 1 bidang tanah dengan luas 23.375 meter persegi. Badung, Bali 1 bidang tanah dengan luas 226 meter persegi. Tabanan, Bali 1 bidang tanah dengan luas 700 meter persegi sampai dengan 1 bidang tanah dengan luas 3.500 meter persegi dirampas untuk negara. Dengan ketentuan terhadap harta milik terdakwa yang tidak tersebut diperhitungkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh terdakwa. 7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 oleh Fajar Kusuma Haji SHMH selaku Hakim Ketua, Husnul Khotimah SHMH, Ade Nur Hadi SH dan Hakim Edok
tindak pidana korupsi Dr. Haji Sigit Herman bin Haji SHM Hum, Mulyono Dwi Purwakto AK SHMAP CFE, masing-masing sebagai hakim anggota yang dijadwalkan untuk persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Zainuddin Esa Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Kemudian terhadap putusan Dimas dan Gading juga dalam putusan tersebut ada dissenting opinion yang sebagaimana tadi sudah dibacakan, kurang lebih sama apa yang dibacakan. Selanjutnya saya bacakan untuk putusan Dimas Waraspati. Putusan nomor 100 Petjus PTPK 2025 PN Jakarta Pusat, keadilan berdasarkan Ketuaan Lima Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas 1A khusus Jakarta Pusat yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan ajang pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Dimas Waraspati, tempat lahir Singapura, umur tanggal lahir 39 tahun 9 Maret 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Kebon Anggrek nomor 5 RT 01 RW 05 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pekerjaan karyawan. Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh para advokat konsultan hukum yaitu Reno Yohanes Romen, SHCPCD, Dr. H. Patrialis Akbar SH, dan rekan-rekan yang masing-masing ada advokat di penasihat hukum Dimas Waraspati yang beralamat di Jalan Hang Leger 5 nomor 10 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2025 dan tanggal 24 Oktober 2005 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus nomor 646 dan 678 tanggal 9 Oktober 2025 dan 27 Oktober 2025 serta nomor 818 tanggal 15 Desember 2025 yang bertindak baik secara masing-masing maupun sendiri di atas nama terdakwa Dimas Waraspati. Setelah menjajah berkas dan surat-surat yang bersangkutan, menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan. Mengingat ketentuan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pembukaan atas, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Dimas Waraspati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bisa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pimpinan penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Waraspati. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan dan pendapat terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelang kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa dokumen bukti nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 88.1 dipergunakan dalam terdakwa Gading Ramadan Judo. Barang bukti elektronik bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo. Barang bukti sampel cita dari Muhammad Sori
barang bukti nomor 1 angka 1 sampai dengan barang bukti nomor 6 pada angka 7 dipergunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo. Barang bukti uang emas sertifikat. 1, uang sebesar Rp59.950.000 yang terdiri dari uang pecahan 10.000 sebanyak 533 lembar dengan jumlah uang sebesar Rp53.300.000 dan seterusnya. Sampai dengan emas antam 1 gram sebanyak 8 keping dengan jumlah berat sebesar 6 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Gading Ramadan Judo. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang pecahan $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp400 juta. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Andira Rahmawati atau istri Mas Werhaspati. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra Cup Service. Berikut isinya dirampas untuk negara. 1 buah lemari besi berwarna abu-abu dengan merek Cup Service beserta isinya dirampas juga untuk negara. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bundel dan seterusnya sampai dengan 3 pecahan uang 2.000 sebanyak 5 bundel dengan masing-masing nilai Rp2 juta dengan jumlah total Rp220 juta. Barang tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo. Berangkas merek Ichiban beserta atau berikut isinya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo. Menetapkan aset dan rekening terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran berupa aset tanah yang telah diblokir pada tahap penyidikan, yaitu 1 bidang tanah dengan Jakarta Selatan, 1 bidang tanah dengan luas 214 meter persegi, sampai dengan 1 bidang tanah dengan luas 120 meter persegi, Lampung, 1 bidang tanah dengan luas 10.000 meter persegi, 1 bidang tanah luas 17.120 meter persegi diperintahkan untuk dibuka pemblokirannya. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian putusan diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2006 oleh kami Fajar Kusuma Haji SHMH sebagai hakim ketua, Husnul Khotimah SHMH, Adik Nur Hadi SH dan Dr. Sigit Herman Binaji SH, M. Hum Mulyono Dwi Purwanto AK SH MAPC Hakim ad hoc masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan telah dibuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi masing-masing hakim anggota setelah dibantu Muhammad Ihsan sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa dan tim penasihat hukumnya. Selanjutnya putusan nomor 101 Petsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus, Pemerintah dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan ajak pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Gading Ramadan Judo, tempat kelahiran Jakarta, umur tanggal lahir 39 tahun 26 Mei 1986, Islamin laki-laki, bahasa Indonesia, alamat tempat tinggal jalan, alam asli
11 BG 10 RT 9 RW 15 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Terdakwa ditahan sejak 24 Februari sampai dengan sekarang. Terdakwa dalam penasihat hukumnya yaitu Retno Yohanes Romen Esa dan rekan-rekan. Para advokat dari tim penasihat hukum Gading Ramadan Judo alamat di Jalan Hangleger 5 nomor 10 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Selatan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Bekasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut setelah membaca surat lain dan berkas perkara menimbang dan seterusnya semuanya dianggap dibacakan. Mengadili menyatakan terdakwa Gading Ramadan Judo terbukti secara sah demikian bisa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur diancam dan dalam dakwaan prima penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gading Ramadan Judo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebelah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perbuatan hukum tetap. Jika menetapkan, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelang kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa dokumen, barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 835 seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ferry Adrianto Riza. Barang bukti elektronik dari barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik, barang bukti nomor 328, seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ferry Adrianto Riza. Bukti sampel, barang bukti yang disita dari Muhammad Sori tanggal 28 Februari 2025, barang bukti nomor 1 angka 1, sampai dengan barang bukti nomor 6 pada angka 7, seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ferry Adrianto Riza. Barang bukti uang emas sertifikat, uang sebesar 53.950.000 rupiah sampai dengan emas antam 1 gram sebanyak 6 keping dengan jumlah berat sebesar 6 gram dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Ferry Adrianto Riza. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar mata uang $100 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan digunakan dalam perkara terdakwa Dimas Wiraspati. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra Jubsef. Berikut isinya digunakan dalam perkara terdakwa Dimas Wiraspati. 1 buah lemari besi warna abu-abu dengan merek Jubsef
Berikut isinya juga digunakan dalam perkara terdakwa Dimas Prahaspati. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bendel dengan masing-masing bendel senilai 10 juta rupiah dengan jumlah total 220 juta rupiah diperlukan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement, berikut isinya. Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Khairi Adrianto Riza. Barang bukti yang disita khusus pada perkara atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo, 1 bidang tanah seluas 31.921 cm persegi, beserta bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 119 atas nama PT Orbit Terminal Merak, Kelurahan Merak, Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kabupaten Banten. 1 bidang tanah seluas 190.684 meter persegi beserta bangunan atau berada di atas atau benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis yang ada di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 32 atas nama PT OTM, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dipergunakan dalam perkara Muhammad Khairi Adrianto Riza. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 24 Februari oleh kami Fajar Kusuma Haji SHMA sebagai Ketua Majelis, kemudian Fatimah SHMA, Adik Nurhati SH, dan Dr. Sigit Herman bin Haji SH, M.Hum, Mulyono Dwi Purwanto AK SH, MAB ECFE, Hakim ad hoc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Daniel Arianto Simarmata SSH sebagai panitia mengganti, dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh pula terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian secara terdakwa. Oh ya, sudah tadi. Demikian ya terdakwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara saudara. Terhadap putusan tersebut, baik saudara terdakwa maupun penuntut umum dalam waktu 7 hari setelah putusan ini dibacakan bisa mengajukan upaya hukum terhadap putusan ini. Gitu ya. Jadi dengan dibacakan telah selesai dibacakan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Dimas Prahaspati, Gading Ramadan Judo dan Muhammad Khairi Adrianto Riza, maka persidangan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.